Cewek ini kejebak di ruang pendingin, bahkan badannya udah beku. Jadi dia kerja di restoran dan lagi ngatur stok ayam. Pemilik restonya nggak tahu ruang pendingin itu dikunciin. Cewek ini udah teriak, tapi nggak ada yang tahu kan kalau dia kekunci. Dia juga udah berusaha nutupin kipas pendinginnya, tapi yang nggak bisa, copot terus. Di saat putus asa, dia ngeliat seekor tikus yang ternyata kejebak juga. Tikus itu jadi temennya, dan dia juga dapat ide nih buat bikin gua kayak gini biar hangat. Tapi nggak lama tikus itu nggak bisa bertahan guys. Cewek ini sadar kalau dia harus matiin mesin pendingin itu gimana pun caranya. Sementara ayahnya di rumah bingung kok anaknya belum pulang. Di telepon juga nggak diangkat karena handphone si cewek ada di luar. Di sisa tenaganya, cewek ini masih berusaha ngelemparin potongan ayam biar nyangkut. Satu kipas berhasil mati, tapi dia udah nggak ada tenaga lagi. Untung ayahnya yang khawatir gercep ngelapor guys, dan kondisi cewek ini jadi ketahuan. Badannya udah ungu, tapi pas kena pelukan dari si ayah, ajaib cewek ini ternyata masih selamat. Berani nyoba gak guys? Ada sebuah mesin yang bisa ngeramalin kematian. Cewek ini nyoba kan, caranya tinggal masukin jari aja. Dan di ramalan keluar 2 kata. Kalau di Indonesiain artinya umur tua. Nah dia kira artinya bakal panjang umur dong sampai tua. Ternyata enggak guys, dia langsung meninggoy ketabrak mobil. Yang nabrak kakek-kakek, sesuai kan sama ramalan tadi, umur tua. Terus cowok ini penasaran nyoba juga. Dia diramal bakal meninggal karena hot girl, artinya cewek yang hot kan. Sejak itu dia selalu menghindar dari cewek seksi, soalnya takut mati. Ternyata ada cewek yang badannya penuh api nabrak dia, langsung meninggal dah. Bener sih hot, bukan seksi tapi panas beneran. Ada lagi om-om botak yang diramal bakal meninggal karena beruang. Dia jadi takut sama apapun yang bentuknya beruang. Makan permen beruang aja dia nggak mau. Sayangnya takdir kematian nggak bisa dihindari kali ya. Entah dari mana, tapi muncul beruang juga nih dari tempat sampah. Ya si om jadi meninggal juga dah. Ngeri banget nih guys, pas lagi nyantai di kolam, bocil ini gak sadar kalau di bawahnya ada ikan hiu. Dia asik aja ngemilin keripik. Kok di bawahnya ada yang gerak-gerak. Terus tiba-tiba kacamatanya jatuh. Dan pas ditengok panik banget, ternyata ada hiu. Dia ngasih tahu saudaranya, tapi bocil cewek ini gak percaya. Sialnya banyak kebalik dong, dia jadi kecebur ke kolam itu. Dan baru deh bocil cewek ini ngecek. Terus dia lihat, ternyata di situ beneran ada hiunya kan. Bocil cewek ini langsung ngambil tongkat buat nolongin. Kacaunya dia malah ikutan jatuh dong, dan gawat banget hiunya ngedeket. Untung si bocil cewek berhasil naik ke atas ban, tapi yang cowok kesusahan, dia dikejar. Dan buat nolongin, si cewek ngalihin perhatian hiunya, tapi gawat, bannya digigitin. Ngelihat saudaranya dalam bahaya, bocil cowok ini berani banget. Dia nyemplung lagi ke air dan dia selamatin. Caranya ya gampang guys, dengan ngebuka tutup ini. Jadi ternyata dari tadi hiunya tuh cuma balon guys. Semua cuma hayalan mereka aja, bukan hiu beneran. Ada aja ya bocil. Ini pertunjukan sulap yang paling ngeri nih guys, serem banget. Jadi pesulap wanita ini udah nyiapin akuarium yang isinya ikan-ikan piranha, nantinya bakal dilepas. Nah tubuhnya udah dirantai, dikunciin. Tapi pesulap ini mau ngebuktiin kalau dia bisa bebas dalam waktu 1 menit. Semua penonton udah heboh kan, dan wanita itu juga udah masuk air. Dia langsung buru-buru nih mau ngelepasin diri. 1 gembok udah berhasil kebuka, tapi pas mau buka satunya lagi, di luar perkiraan dong guys, rantainya nyangkut. Wanita ini langsung minta bantuan, dan kacau banget, sisa waktunya tinggal 10 detik. Di detik-detik terakhir, dia bisa nih guys ngelepasin rantainya. Tapi itu ikan piranha ganasnya udah keburu masuk juga. Semua penonton ketakutan, apalagi pas airnya ini berubah jadi merah. Sampai dari antara penonton, tiba-tiba si pesulap tadi muncul. Jadi ternyata itu semua cuma trik. Pesulap ini selamat guys, nggak lecet sedikit pun. Keren ya. Bocil ini lagi main bola sendirian, dan dia nggak sadar nih ada harimau. Jadi ibunya kan lagi sibuk mau masak. Nah anaknya main bola di luar. Mereka emang tinggalnya di hutan, jadi ya suka ada binatang buas. Tapi kali ini ngeri banget guys, karena harimaunya juga kelaparan dan makin ngedeketin bocil ini. Si bocil asik aja main bola, dan ibunya juga nggak tahu kan. Sampai pas bolanya kelempar agak jauh, baru nih dia sadar kalau di depannya ada harimau. Bocil ini berusaha lari, tapi harimaunya ngejar kenceng banget guys. Dan ibunya yang ngedenger anaknya minta tolong, langsung gercep narik, dibawa masuk ke dalam rumah. Sialnya harimau lapar itu tetap masuk dong, dijebol. Dan si ibu ngelindungin anaknya, dia lempar keluar. Ibunya rela berkorban, sampai jadinya ya dia yang dimakan. Kalian pernah lihat gak nyamuk raksasa yang tajam? Ngeri banget nih, bisa nembus dan masuk kulit manusia. Jadi ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi, dan setelahnya mulai muncul hewan-hewan aneh. Salah satunya yang nyamuk tajam ini guys. Nyamuknya merayap, gerak di dalam kulit. Kata dokternya, kaki pria ini harus buru-buru dipotong sebelum nyamuknya bertelur di dalam dan makin banyak. Tapi ya dia nggak mau. Dan masalahnya nyamuk itu mulai naik nih, ngarah ke sesuatu yang ada di balik celana. Kira-kira apa yang bakal dipotong? Nah ternyata si dokter udah nyiapin alat. Pria ini disuruh balik badan, dan si pak dokter berusaha meraih nyamuk itu supaya
supaya bisa dikeluarin. Untung sih gak ada yang perlu dipotong. Dan walau susah karena nyamuknya kejebak di dalam, tapi akhirnya bisa keluar juga guys. Lega kan? Malah nyamuk raksasanya nih yang langsung lemes. Ada-ada aja ya. Om ini selalu makan di restoran mewah gratis guys. Dan ini nih caranya, jangan diikutin. Jadi pas udah beres makan, dia ngeluarin sesuatu dari cincinnya yang udah disiapin. Ternyata itu lalat. Terus dia celupin dikit ke kopinya dan ditaruh di meja. Abis itu dia acting batuk-batuk. Dan pas pelayannya dateng, pria ini bilang kalau lalat itu tuh dari kopinya. Manajer restorannya jadi minta maaf dan kopinya gak perlu bayar aja, gratis. Pria ini gak mau. Dia maunya semua yang ada di meja digratisin. Padahal dia pesen banyak banget dan semuanya juga udah habis. Om ini jadi makin heboh dong. Bahkan lalat di mejanya dia tandain pakai bolpen segala. Udah gitu dia teriak, nangis-nangis, ngasih tahu semua orang di situ kalau di makanannya ada lalat. Dan daripada ribet, ya udah akhirnya semua makanannya digratisin. Dia puas banget nih karena rencananya berhasil. Jangan begini ya guys. Pria ini ngambil es batu dari kulkasnya, tapi pas diamatin aneh banget, ada kayak gajah mini. Istrinya penasaran dan ngecek kulkas itu. Di dalam kulkas ada kehidupan manusia dong, tapi mini. Ada perumahan, orang-orang kerja, dan perkembangan di dunia kulkas itu cepet banget. Cuma dalam beberapa menit aja, kehidupan mereka udah maju. Gedung di mana-mana, udah serba modern. Tapi pas suaminya fokus ngamatin, tiba-tiba ada ledakan nuklir dong. Dia bahkan kepental dan dunia kulkas itu langsung musnah. Wajah pria ini sampai jadi merah dan akhirnya kulkas itu ditutup dulu nih. Setelah beberapa jam mereka cek lagi, ternyata dunia kulkas itu bisa bangkit dari kehancuran. Bahkan sekarang udah modern, lebih maju dari dunia yang kita tinggalin. Keren ya. Parah banget dah, pas neneknya dirawat di rumah sakit, bocil ini malah nyabut alatnya dong, dia pakai ngecharge. Jadi dari awal bocil ini emang bandel banget guys. Lagi jalan dia buang ingus di baju neneknya, tapi si nenek tuh gak pernah marah sama cucunya ini. Terus bocil ini minta jajan, masalahnya si nenek gak bawa duit. Malah penjualnya yang diomelin, katanya buat anak-anak ya kasih gratis aja dong, masa bayar. Terus langsung dibawa, padahal kan gak dikasih. Dan ternyata neneknya juga sama aja guys. Lagi sakit perut, bukannya nyari toilet, malah langsung jongkok aja nih sembarangan. Abis itu mereka ngeliat ada sarang burung. Usil banget, dilemparin sama cucunya sampai jatuh. Sialnya lemparannya juga kena ke sarang lebah. Lebahnya jadi pada ngamuk kan tuh. Si nenek yang diserang sampai dibawa ke rumah sakit. Dan cucunya sibuk main handphone kan. Baterainya habis. Dengan santainya dia cabut dong alat pengobatan si nenek. Dia pakai ngecharge, kacau banget. Si nenek jadi sesek, gak bisa napas. Bocil bandel ini gak sadar karena dia asik main aja sama handphonenya. Jangan begini ya guys. Di bus, emak-emak julid ini gak bisa nih melihat cewek yang tidur. Langsung dibangunin dan dikatain, soalnya dia yang mau duduk di situ. Cewek ini udah minta maaf, malah didorong. Dan ternyata si emak seenaknya aja nih bawa anjing peliharaannya, padahal kan gak boleh. Giliran dikasih tahu, dia malah ngomel lebih galak, ngeselin banget. Terus pas nyebrang, dia gak mau nungguin lampu merah, main langsung jalan aja. Jadi hampir ketabrakan, padahal dia yang salah. Tapi yang bawa mobil nih yang dimarahin, kasihan banget. Udah gitu pas pulang, gedungnya lagi rusak kan, si emak terpaksa naik tangga. Ngomel-ngomel deh tuh. Saking emosinya, tongkat yang dia bawa ini jadi patah. Si emak keguling. Udah begini, dia masih aja bawel marah-marah. Tapi kan gak ada orang, jadi gak ada yang nolongin dia deh. Ada-ada aja dah, cewek ini sosokan nih, berdiri di pinggir jembatan. Dia gak takut jatuh ke sungai. Kelakuannya bikin petugas penyelamat repot, karena takut kan kalau cewek itu tiba-tiba jatuh. Petugas keamanannya jadi kesel. Cewek itu dimarahin, disuruh buruan turun. Bener aja nih, tiba-tiba dia kepleset tuh, udah hampir kecebur. Untung petugas ganteng ini gercep nangkep dia. Ya, walau posisi cewek itu udah kayang, malah ini dia pakai rok kan. Ya roknya terbang-terbang lah, kena angin. Cewek ini jadi ngomel-ngomel. Si petugas dituduh mesum karena megangin pahanya. Padahal kan dia mau ditolongin ya. Dahlah lepasin aja kali ini ya. Para petugas keamanan baru aja dapat kabar kalau ada kecelakaan, korbannya ribuan. Mereka langsung buru-buru ke lokasi kejadian, mau nyelamatin para korban. Kondisinya udah macet banget, karena ada truk yang keguling. Tapi ternyata ini nih ribuan korban yang harus mereka selamatin, anak-anak ayam. Jadi truk yang keguling tuh ngangkut anak-anak ayam ini guys, korban manusia sih nggak ada. Iya, para petugas harus semangat nih nangkepin ayamnya satu-satu. Malah ini pada kabur-kabur. Udah gitu nggak beres-beres, capek banget dah. Mudah-mudahan semua korbannya ini selamat ya guys ya.